Kia ora guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Tahukah kamu bahwa perawat adalah salah satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan di New Zealand guys? Ya, benar sekali. Kalau kamu sudah menonton video aku sebelumnya tentang berpikir untuk tinggal dan menetap di New Zealand, aku sudah bicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan di sini dan yang memiliki pathways atau jalan pintas untuk mendapatkan PR atau permanent resident. Dan salah satu pekerjaan itu adalah perawat guys. Kalau kamu belum menonton video tersebut, kamu boleh tonton di sini ya. Jika kamu berpikir untuk bekerja dan tinggal di negara indah Selandia Baru, kamu harus mempertimbangkan kesempatan emas ini. Bentar-bentar guys, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu disclaimer ya. Berikut adalah fakta-fakta tentang bekerja jadi perawat di New Zealand. Peluangnya besar guys, karena ada ribuan pekerjaan yang diiklankan setiap waktu. Yang kedua, ada permintaan yang meningkat untuk perawatan lansia di Selandia Baru. Lalu menurut organisasi perawat Selandia Baru, 50% perawat akan pensiun di tahun 2035. Dan karena ada kekurangan perawat secara internasional. Fakta berikutnya, proses visa untuk perawat itu adalah prioritas imigrasi guys, karena memang New Zealand itu kan kekurangan tenaga kerja. Lalu gajinya dong fantastik guys. Rata-rata gaji tahunan itu sekitar 720 juta per tahun guys. Nah, kalau posisi entry level itu sekitar 620 juta per tahun, dan kalau senior bisa menghasilkan 970 juta sampai lebih dari 1 M. Oh my gosh, itu jumlah yang fantastik bukan? Jadi perawat itu pekerjaannya sangat rewarding guys, karena menjadi berkat atau barokah membantu para pasien dan khalayak ramai. Lalu kalau kamu bisa bekerja di sini, nanti akan gampang cari kerja ke negara maju lainnya, misalnya Australia, Amerika, Inggris, dan yang lain-lain. Lalu jadi perawat merupakan jalan pintas untuk kamu mendapatkan permanent resident di New Zealand. Ada 3 jenis ruang lingkup atau jalur karir praktik perawat di New Zealand. Yang pertama yang mereka sebut dengan EN atau Enrolled Nurse. Ini adalah perawat terdaftar yang memberikan perawatan fisik dan emosional kepada para pasien. Mereka juga membantu memberi obat, melakukan penilaian klinis. Untuk bisa menjadi EN, ya harus menyelesaikan program diploma keperawatan terdaftar selama 18 bulan, itu level 5 NZQA framework. Lalu yang kedua adalah registered nurse. Posisi ini lebih tinggi dari EN guys. Jadi mereka bisa jadi manajer atau orang yang mengawasi enroll nurse. Untuk bisa mendapatkan posisi ini, seseorang harus menyelesaikan gelar sarjana keperawatan selama 3 tahun, dan itu levelnya ada level 7. Atau bisa menyelesaikan master selama 2 tahun level 8 di bidang keperawatan. Biasanya register nurse ini yang tersedia untuk para perawat yang sudah kuliah di luar New Zealand. Yang ketiga adalah nurse practitioner atau praktisi keperawatan. Ini adalah posisi yang lebih tinggi guys. Mereka juga secara hukum bisa bertindak sebagai dokter umum, dapat berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan utama untuk pasien dan keluarga mereka. Untuk bisa bekerja sebagai perawat di New Zealand, teman-teman perawat luar negeri dari Indonesia itu harus yang pertama memenuhi standar kualifikasi nurse di Selandia Baru, dan yang kedua kamu harus terdaftar di Dewan Keperawatan Selandia Baru atau The Nursing Council of New Zealand. Proses ini dilakukan di New Zealand atau onshore ya, tidak boleh online, dan kamu boleh memilih salah satu dari visa berikut.
Yang pertama, pakai Occupation Registration Visitor Visa. Yang kedua, pakai Student Visa. Yang ketiga, pakai Visitor Visa. Kalau kamu tidak yakin, kamu boleh email dulu ke imigrasi New Zealand kalau ingin melakukan ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa share akun aku sebanyak-banyaknya ya guys. Dengan begitu, aku semakin semangat berbagi ilmu secara gratis dengan kalian. Thanks ya guys. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ini adalah syarat-syarat untuk mendaftar jadi qualified dan registered nurse di New Zealand. Yang pertama, kamu harus menyediakan bukti identitas. Ini bisa berupa paspor, akte lahir, dan KTP. Itu opsional. Yang kedua, kamu harus berbadan sehat. Yang ketiga, harus menyertakan surat tanda registrasi perawat yang kamu sudah miliki, lalu ijazah keperawatan S1, pasca sarjana atau master. Yang kelima, memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun dalam 5 tahun terakhir sesudah mendapatkan registrasi keperawatan di Indonesia. Lalu yang berikutnya, memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan menyediakan sertifikat IELTS akademik dengan skor minimal 7 untuk reading, listening, dan speaking. Tapi kalau buat writing, kamu boleh menyertakan 6,5 aja ya poinnya. Alternatively, kamu juga boleh menyertakan OET atau Occupation English Test dengan skor 350 untuk reading, listening, and speaking dan 300 buat writing. Sertifikat tes bahasa ini harus valid dalam 12 bulan pas kamu apply. Yang terakhir, kamu harus memiliki kemampuan kompetensi untuk menjadi perawat di New Zealand. Nah, ini dalam bentuk kamu harus mengikuti short course di New Zealand, kayak kursus kesetaraan nurse gitu. Namanya Competence Assessment Programs atau CAP. Biasanya CAP ini ditujukan untuk nurse dari luar New Zealand selain Australia yang mau kerja dan terregister di Nurse Council New Zealand. Berikutnya, ini adalah fakta-fakta seputar Competence Assessment Programs atau CAP. Di mana kamu bisa mengambil sertifikat kesetaraan ini? Kamu bisa ambil di beberapa institusi yang ditunjuk oleh New Zealand Council. Basically, di semua area, ada di North Island, ada di South Island juga. Nah, ini adalah daftar universitas atau politeknik yang ditunjuk oleh Nurse Council, di mana kamu bisa mengambil CAP. How long? Berapa lama periodenya? Durasi belajarnya itu sekitar 9 minggu. Level studinya itu 7. Apakah mengambil short course seperti ini tersedia visa student? Yes. Pakai visitor visa juga bisa. Kan kalau visitor visa kita bisa study up to 3 months. 3 bulan itu sama dengan 12 minggu guys. Nah, ini kan belajarnya cuma 9 minggu. Kamu masih punya beberapa minggu untuk bisa healing atau bisa langsung lamar kerja. Ini smart move banget nggak sih? Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang visa visitor yang bisa dipakai untuk study, cek di sini guys. Kemarin ada yang tanya aku, ujian kesetaraan itu berapa biayanya? Nah, biayanya itu varies depending on the institutions. Jadi aku cek ada yang 8.200 sampai 10.250. Waduh, mahal banget miss. Pasti kamu berpikir begitu, ya kan? Kabar baiknya guys, kamu bisa dapat funding untuk membiayai CAP ini. Funding ini dari pemerintah New Zealand untuk meng-attract lebih banyak perawat-perawat untuk mau bekerja di New Zealand. Wow, laki banget ya kalian para perawat. Funding ini dimulai dari 1 Agustus 2022 tahun kemarin dan prioritas diberikan untuk perawat yang sudah dapat kerjaan secara full time. Kerja full time di sini itu adalah sebanyak 40 jam seminggu. Nah, funding yang disediakan itu sebesar up to 10.000 per orang. Nah, ini tergantung juga dari biaya les di institusi yang kamu ambil, yang pasti sepertinya akan dibayarkan 100%. Yeay!
Informasi tentang funding saya akan buat di kolom deskripsi ya guys. Kurang baik apa coba gua. Jadi kamu harus share video gua ya, harus share video aku ya. Semua informasi yang di atas itu adalah syarat-syaratnya guys, agar kamu bisa mendaftarkan ijazah perawat kamu untuk bisa jadi registered nurse di sini. Are you still with me? Yes? Yes? Good. Selanjutnya kita akan bicarakan langkah-langkah untuk mendaftar jadi a qualified nurse in New Zealand. Yang pertama, ajukan permohonan ke layanan verifikasi kredensial untuk Dewan Perawat Selandia Baru atau the Credentials Verification Service for the Nursing Councils of New Zealand di CGFNs International Inc. Full mouth banget ya. Jangan overwhelm dulu, linknya aku taruh di kolom deskripsi guys. Proses ini adalah untuk memverifikasi data pribadi kamu, memastikan pendidikan dan pengalaman kerja kamu itu valid, dan memenuhi persyaratan Nurse Council New Zealand. Website ada di kolom deskripsi ya guys. Berapa biayanya? Untuk CGFNS Credentials Verification Service Fee itu sebesar $300. Setelah laporan Anda selesai, mintalah the Credentials Verification Service for Nursing Councils of New Zealand untuk mengirimkan hasil laporan ke the Nurse Councils of New Zealand. Nah, setelah beberapa hari Anda akan menerima email dari Nurse Council yang memberitahu kamu akan proses selanjutnya. Proses ini meliputi mengundang kamu untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, untuk proses pendaftaran di sini kamu akan membayar sebesar 485 New Zealand dollar. Dan biasanya Nurse Council akan meminta kamu untuk menyelesaikan Competence Assessment Programs atau CAP, itu yang aku terangkan di atas tadi ya. Proses ini bisa membutuhkan waktu yang lama guys. Jadi kamu harus banyak-banyak sabar dan banyak-banyak doa ya guys. Untuk info detail tentang proses registrasi ini, kamu boleh lihat di websitenya The Nursing Council of New Zealand. Linknya aku akan taruh di kolom deskripsi. Waduh, prosesnya jelimet miss. Mungkin kamu berpikir seperti itu. Jangan khawatir, prosesnya bisa jelimet, tapi sesudah kamu mendapat pekerjaan, kamu akan segera bisa mengapply permanent resident. Wow, lucky banget guys. Sesudah kamu mendapat surat yang menyatakan kamu sekarang sudah menjadi a qualified nurse di New Zealand, baru kamu boleh melamar pekerjaan. Ikuti cara melamar pekerjaan yang seperti aku jelaskan di video aku sebelumnya. Kamu juga bisa melamar kerja dari Indonesia sebelum melakukan proses registrasi nurse ya. Walaupun chance-nya pasti lebih gede kalau kamu sudah menyelesaikan proses registrasi di New Zealand. Bagi kamu para nurses yang di sana dan ingin bekerja di sini, atau bagi kamu yang masih belajar di akademik perawatan atau yang masih SMA dan mau kuliah, you should consider this gold opportunity. Share video aku banyak-banyak ya, sebagai ungkapan terima kasih kamu atas informasi gratis yang aku berikan. You'll be right.